Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Teras TV-mu. Ini bahasan kita semakin luar biasa. Saya tapi masih ada rasa penasaran nih seputar, saya yakin sebenarnya banyak banget orang yang pengen merasakan Ramadan di Malaysia, apalagi ikutan paket Riyadhah Ramadan ini sendiri. Nah, kalau boleh diceritakan nih, kuotanya sendiri itu sebenarnya terbatas atau tidak gitu, Bu? Boleh nggak, Bu, diceritakan? Kita sangat fleksibel, mulai dari 1 orang, 2 orang, itu berarti kita bareng-bareng. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita ada 45 orang, itu kita bisa lebih fleksibel. Dalam arti misalnya ustadz-ustadz tuh bisa memakai, biasanya kan, oh ini Muhammadiyah, sayanya mau pakai ustadz dari Muhammadiyah, itu bisa. Oh, seperti itu. Betul, itu minimal 45 orang. Dan kalau lebih semakin baik lagi. Ya, bisa 100, 200, kita berharap seperti itu. Memang target kita ini sampai ribuan gitu. Harus karena ini sangat menarik betul. Dari segi harga dan itinerary-nya dan schedule semuanya sangat menarik. Nah, kalau tadi kan special request-nya mungkin kalau dari segi ustadznya, kalau misalnya dari segi tempatnya sendiri, misalnya tiba-tiba kita pengen belanja tapi ke satu daerah gitu bisa nggak sih? Ya, bisa sekali, sangat fleksibel. Itulah kelebihannya. Dari mulai mau kunjungannya kemana, maupun hotelnya, mulai dari bintang 3, bintang 4, bintang 5. Sekarang ini paket bintang 4. Tapi kayaknya budget kita 2.885 ini menurut saya masih agak ketinggian, kita bisa diturunkan. Tapi kita mau sekarang ini mungkin dengan keluarga yang ini lebih baik di bintang 5 juga saya siap. Jadi lebih menarik ya. Ini buat ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, betul. Atau mungkin anak sekolah kan udah ada yang libur sekolah juga nih. Biasanya tuh boleh loh gitu. Biasanya kan mereka suka ngadain travel daripada travelnya ke luar negeri jauh-jauh ke Malaysia dulu gitu kan, ngerasain Ramadan di sana. Nah, ini special request-nya tadi minimum 45 orang ya berarti ya. Tapi kalau kuota terendahnya itu kalau misalnya 1-2 orang bisa bareng-bareng gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau special request, itu berarti kita harus ngabarinnya tuh berapa lama sebelum kepergian? Kebetulan kita ini sudah siap, kalau bisa seminggu sebelumnya, tapi last minute kalau 3 hari, 2 hari selama saya, karena kan di Malindo tuh udah kerjasama, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau lebih baik seminggu sebelumnya. Biar lebih prepare ya, well prepare gitu. Nah, ini saya ke Pak Ruslan lagi. Pak Ruslan, ini kalau dari pihak Tourism Malaysia sendiri, harapannya gitu dengan adanya program Riyadhah Ramadan ini sendiri, apalagi ini baru pertama kali kerjasama, itu seperti apa Pak harapannya Pak? Kita mengharapkan, pertama saya cakap tentang sasaran kita sebenarnya. Kalau tahun kemarin kita mencapai kepada 3,2 juta orang Indonesia, wisatawan daripada Indonesia yang datang ke Malaysia. Selama Ramadan? Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dan kita melihat bahwa ada potensi untuk kita gerakkan di musim Ramadan ini. Kalau dulu kita lihat purata sekitar 200,000 ke atas di bulan Ramadan itu, kita coba upkan sekali lagi. Untuk naik mungkin ke angka 300,000 sebulan. Jadi ini adalah satu peluang di bawah segmen baru, kita memperkenalkan wisata yang berkonsepkan Muslim ini kepada masyarakat Indonesia. Kalau dulu kita nggak pernah buat, Ramadan memang mereka jalan sendiri. Dan kita hope kali ini dengan adanya sebegini, kita akan meningkatkan lagi lebih kedatangan ke Jadi Malaysia. ide itu muncul berdasarkan riset juga ya berarti ya, karena memang ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang senang pergi ke Malaysia gitu. Kenapa nggak ada salahnya gitu kalau Ramadan ini kita set untuk mereka benar-benar bisa wisata religi dan lebih terarah kan, terkonsep gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita udah di segmen terakhir, saya juga pengen masing-masing dari Pak Ruslan juga Ibu Rusmiati untuk memberikan kesimpulan nih tentang adanya program Riyadhah Ramadan ini sendiri. Mungkin dimulai dari Ibu Rusmiati sendiri, harapannya Bu tentang program ini sendiri itu apa Bu? Ya, ini kan pertama paket religi ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan kita berwisata sambil menambah ilmu dan menambah keagamaan kita. Yang kedua, ditekankan lagi, memang harga ini cukup menarik, bisa di-compare dan bisa dicek, itu sangat murah. Ini kesempatan yang luar biasa dan tidak sering terjadi, apalagi di bulan Ramadan. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu susah sekali untuk mendapatkan harga yang murah. Yang ketiga, mungkin ini kesempatan karena kita tadi ada
untuk ini loh, di sini percetakan Al-Quran itu sangat menarik karena yang tadi ini terbesar dan mudah-mudahan yang belum sempat ke Madinah itu cukup jauh, cukup dengan 2.885 sudah bisa kita menambah ilmu demi ini untuk menambah kedalamannya kita dalam mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Nah, kalau misalnya Pak Ruslan sendiri, Pak, boleh dibahas sedikit nggak sih Pak tentang wisata-wisata yang ditawarkan di sana, sehingga harapannya tuh bisa orang Indonesia tuh bisa terbayang lagi gitu Pak. Kira-kira nanti saya ke sana akan seperti apa? Silahkan Pak. Sekarang ini kita, sebagaimana saya katakan tadi juga, target kita tahun ini agak meningkat. Daripada 3,2 juta kemarin, kita meningkat kepada 3,6 juta pada tahun ini. Dan saya harus mencari lebih banyak lagi segmen-segmen yang menarik. Kita melihat peluang kepada wisata Muslim, yang mana kalau di sini lebih populer dengan wisata halal. Kita juga ada di sana, tapi kita lebih kepada Muslim friendly. Jadi kita menjual produk-produk Islam saya begini, dan salah satu adalah untuk bulan Ramadan ini. Dan yang lain kita juga melihat pada shopping yang akan datang pada bulan mendatang ini di Agustus dan juga Desember nanti, yang mana itu ada shopping yang terbesar di Malaysia. Kalau datang pada waktu itu bisa ada midnight sale dan sebagainya. Itu juga akan kita tawarkan ke depan ini. Dan November nanti kita akan ada MotoGP. Satu lagi acara besar penting itu. Acara besar di Malaysia, yang itu juga kita sedang persiapan untuk menarik lebih lama lagi pengunjung dari sini. Nah, kalau secara singkat aja, kalau dari Tourism Malaysia sendiri, kenapa harus ikut Riyadhah Ramadan? Apa Pak jawabannya Pak? Riyadhah Ramadan adalah satu benda yang baru kita letakkan di dalam pasaran Indonesia ini. Bagi pencinta-pencinta Muslim market, bagi pencinta-pencinta kuliner, ini adalah peluangnya. Mau cari kuliner, silakan ke Kuala Lumpur waktu ini. Nggak perlu ke Langkawi, nggak perlu ke Pantai Timur mencari makanan, tapi kuliner dibawa ke Kuala Lumpur semuanya. Jadi decentralize di Kuala Lumpur dan mereka dapat ini. Yang kedua, kita membawa ustaz dari sini. Selalu kita sering melihat ustaz yang berbicara di Indonesia. Kenapa ini kita bawa bersama-sama dengan kita? Jadi sebagai peminat atau follower ustaz itu, mereka bersama-sama ustaz di sana. Lebih, orang kata apa, bersifat lebih dekat lagi dengan ustaz. Jadi inilah cara kita memperbaharui satu paket-paket yang baru kepada mereka di sini. Ibu, singkat Bu, kenapa harus ikut Riyadhah Ramadan? Satu, harganya sangat menarik, 2.885.000, dan kembali kita supaya kita lebih mengenal negara lain, dan itu satu sama kita serumpun ya. Jadi itu bagus. Yang ketiga, memang kita di Ramadan ini menambah akrab dengan family dan juga dengan teman-teman. Ada pepatah kan, kalau memang kita sering berkumpul, sering bersilaturahmi, itu memperpanjang umur dan rezeki. Jadi itu ya kenapa kita harus Riyadhah Ramadan ini kita harus ikut. Tanpa terasa kita udah di penghujung acara nih. Kalau begitu terima kasih kepada Pak Ruslan dan juga Ibu Rusmiati atas waktunya pada hari ini. Jadi kalau boleh saya kasih kesimpulan sedikit aja, ini Ramadan itu waktunya singkat, 1 bulan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah kita bisa pergi ke tempat-tempat lain, salah satunya Malaysia, untuk wisata religi dengan nilai yang positif dan lebih terkonsep juga. Untuk itu jangan lupa untuk ikut Riyadhah Ramadan yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kalau kayak gitu, saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.